the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Ilhana dari kelas 11 MPLB 2. Saya di sini akan menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan kecerdasan komputasional. Cara berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang diperoleh dapat diterapkan oleh manusia dan komputer. Berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam bidang teknologi informasi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Konsep berpikir komputasional membantu seseorang untuk memahami masalah yang kompleks, kemudian memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah diselesaikan. Dengan berpikir komputasional, seseorang dapat menemukan solusi yang efektif, efisien, dan dapat digunakan kembali untuk masalah yang serupa. Di era digital saat ini, kemampuan berpikir komputasional menjadi salah satu keterampilan penting. Tujuan berpikir komputasional adalah membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang terorganisir dan logis. Selain itu, berpikir komputasional bertujuan untuk 1. Melatih kemampuan berpikir kritis. 2. Membantu menemukan solusi yang efektif. 3. Mengembangkan kemampuan analisis. 4. Mempermudah pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. 3. Komponen berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya, ketika mengadakan acara sekolah, kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa tugas seperti membuat proposal, mencari sponsor, menyiapkan perlengkapan, dan menyusun jadwal acara. B. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan menemukan kesamaan atau pola dari berbagai masalah yang pernah dihadapi. Contohnya, jika seseorang sering terlambat ke sekolah karena kemacetan, maka ia dapat mengenali bahwa jalan tertentu selalu macet pada jam tertentu. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah proses pengambilan informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Contohnya, saat membuat peta, hanya di informasi seperti jalan dan arah yang ditampilkan tanpa menampilkan seluruh detail lingkungan. 4. Algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah struktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, membuat mie instan. Langkah-langkah membuat mie instan: siapkan panci, isi air, rebus air hingga penuh, masukkan mie, tunggu hingga matang, campurkan bumbu, dan sajikan. Manfaat berpikir komputasional memiliki banyak manfaat, antara lain membantu menyelesaikan masalah secara sistematis, meningkatkan kemampuan berpikir logis, melatih kemampuan analisis, membantu mengambil keputusan yang tepat, dan meningkatkan kreativitas. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari: menentukan rute tercepat menuju sekolah, menyusun jadwal belajar, mengatur pengeluaran bulanan, menyelesaikan soal matematika, menentukan prioritas pekerjaan. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan komputasional. Kecerdasan komputasional adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana komputer dapat meniru kemampuan berpikir manusia untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kecerdasan komputasional menggabungkan berbagai teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara otomatis. Kecerdasan komputasional berkembang saat pesat seiring meningkatnya kemampuan komputer dan ketersediaan data dalam jumlah besar. Saat ini teknologi kecerdasan komputasional digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, keamanan, dan bisnis. Kecerdasan komputasional merupakan salah satu dasar pengembangan kecerdasan buatan atau AI. 2. Tujuan kecerdasan komputasional adalah 1. Membantu manusia menyelesaikan masalah yang rumit, mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat, membuat sistem yang mampu belajar sendiri. 3. Komponen kecerdasan komputasional. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Contohnya asisten virtual, chatbot, menerjemahkan bahasa otomatis,
B. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem yang meniru cara kerja otak manusia dalam proses informasi. Contohnya pengenalan wajah, pengenalan suara, sistem agnosis penyakit. Logika fazi. Logika fazi digunakan untuk menangani informasi yang tidak pasti atau samar. Contoh, mesin cuci otomatis, pendingin ruangan otomatis, sistem pengaturan lampu otomatis. D. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode penyelesaian masalah yang meniru proses evolusi makhluk hidup. Contohnya, penjadwalan produksi, optimasi rute transportasi, perencanaan distribusi barang. Karakteristik kecerdasan komputasional, yaitu mampu belajar dari data, dapat beradaptasi terhadap perubahan, mampu mengenali pola, dapat melakukan prediksi. 5. Manfaat kecerdasan komputasional adalah 1. Mempermudah pekerjaan manusia. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Menghemat waktu. 4. Mengurangi kesalahan. 5. Membantu analisis data. Kesimpulannya, berpikir komputasional adalah kemampuan manusia untuk memecahkan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sementara itu, kecerdasan komputasional adalah kemampuan komputer atau sistem cerdas untuk meniru cara berpikir manusia dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, jaringan saraf tiruan, logika fazi, dan algoritma genetika. Saya Ratna Ilhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.